Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang medan listrik dalam geologi atau geolistrik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fala Mustafa Putra, NPM 020. Lalu ada Michael Dias Pratama, NPM 077. Lalu ada Rizky Muhammad Fadila, NPM 096. Dan saya sendiri, Syati Kurnia, NPM 058. Geolistrik adalah salah satu metode eksplorasi geofisika untuk menyelidiki keadaan bawah permukaan dengan menggunakan sifat-sifat kelistrikan batuan. Yang dimana tujuannya sendiri dari geolistrik ini adalah mencari resistivitas batuan. Resistivitas batuan tersebut merupakan besaran yang menunjukkan tingkat hambatan terhadap arus listrik. Lalu ada teknik pengukuran geolistrik yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada teknik mapping, yang dimana pengukuran untuk memperoleh informasi mengenai variasi resistivitas secara horizontal. Sedangkan teknik sounding sendiri adalah pengukuran untuk memperoleh informasi mengenai variasi resistivitas secara vertikal. Di sini ada rumus Wiener, yang dimana konfigurasi Wiener sendiri merupakan salah satu metode geolistrik, di mana metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui sifat aliran listrik dalam bumi dengan cara mendeteksinya di permukaan bumi. Kelebihan sendiri itu, ketelitian pembacaan alat tegangan pada elektroda Mn lebih baik dengan angka yang relatif besar, karena elektroda Mn yang relatif dekat dengan elektroda AB. Sedangkan kekurangannya tidak bisa mendeteksi homogenitas batuan di dekat permukaan yang bisa berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Lalu di sini ada rumus Schlumberger. Konfigurasi Schlumberger merupakan salah satu metode geofisika yang dimanfaatkan dalam eksplorasi sumber daya alam di bawah permukaan. Biasanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur lapisan bawah permukaan yang mengontrol manifestasi panas bumi di wak dan di rekan. Kelebihannya itu kemampuan untuk mendeteksi adanya non-homogenitas lapisan batuan pada permukaan, dan kekurangannya itu pembacaan tegangan pada elektroda Mn menjadi lebih kecil, terutama ketika jarak AB relatif jauh. Menentukan struktur tanah dengan resistivitas konfigurasi Wiener. Metode geolistrik dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai lapisan tanah di bawah permukaan dan kemungkinan terdapatnya air, tanah, dan mineral pada kedalaman tertentu. Tujuannya adalah memperkirakan sifat kelistrikan medium atau formasi batuan bawah permukaan, terutama kemampuannya untuk menghantarkan atau menghambat listrik. Dengan menginjeksikan arus ke dalam bumi material yang memiliki resistivitas bervariasi akan memberikan informasi tentang struktur material yang dilewati oleh arus. Penelitiannya dilaksanakan di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode resistivitas dengan menggunakan metode Wiener. Terdiri dari 3 bagian gambar yang berbeda pada masing-masing lintasan, yaitu gambar pertama menggunakan distribusi resistivitas yang terukur di lapangan. Gambar kedua menjelaskan distribusi resistivitas berdasarkan nilai resistivitas semu. Hasil perhitungannya, dan gambar ketiga menjelaskan distribusi resistivitas setelah dilakukan inversi yang menunjukkan nilai resistivitas sebenarnya. Lalu, pada konfigurasi Wiener yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode mapping. Metode resistivitas mapping merupakan metode resistivitas yang bertujuan mempelajari variasi resistivitas lapisan bawah permukaan secara horizontal. Alat yang digunakan dalam penelitian ini ada Geoelectric Resistivity Meter, ada GPS, ada software Res2DNV. Hasil penelitiannya, tabel pertama itu nilai resistivitas material bumi. Bisa dilihat, material yang pertama itu ada pyrit, itu sekitar 0,01 sampai 100. Lalu juga bisa dilihat ada granit, dari 200 sampai
100.000, ada basalt di 200 sampai 100.000, lalu ada sand atau pasir itu di 1 sampai 1.000, ada clay atau lempung di 1 sampai 100, lalu juga ada gravel atau kerikil di 100 sampai 600. Hasil penelitian lintasan 1 menunjukkan besarnya nilai resistivitas sebesar 0,643 sampai 56,3 meter. Dengan mencocokkan hasil inversi tersebut dengan tabel 1, maka dapat diketahui jenis lapisan tanah berdasarkan nilai resistivitas semuanya. Untuk nilai resistivitas itu sebesar 0,643 sampai 2,31 meter. Diperkirakan merupakan lapisan di mana terkandung air tanah di dalamnya, di mana nilai resistivitasnya relatif lebih kecil. Lapisan yang mengandung air tanah tersebut berada pada kedalaman 1,3 sampai 1,99 meter yang ditunjukkan dengan warna biru tua. Nah, untuk nilai resistivitas sebesar 4,37 sampai 8,26 meter diperkirakan merupakan lapisan yang berupa pasir yang bercampur dengan lempung, yang dimana pasir merupakan material batuan yang dapat meloloskan air. Namun dengan adanya sisipan lempung, maka pada lapisan ini dapat menyimpan air dan mengalirkan dalam jumlah yang terbatas. Untuk nilai resistivitasnya sebesar 15,7 sampai 56,3841 meter. Ini diperkirakan merupakan lapisan terdiri dari alluvium. Ini adalah gambar penampang resistivitas lintasan 1, hasil penelitian lintasan 2, yang dimana nilai resistivitasnya berkisar antara 0,551 sampai 66,8 meter. Untuk nilai resistivitas sebesar 0,551 sampai 2,17 meter, diperkirakan itu merupakan lapisan di mana terkandung air tanah yang berada pada kedalaman 1,35 sampai 1,99 meter dengan ditunjukkan warna biru tua. Untuk nilai resistivitas sendiri sebesar 4,31 sampai 8,54 meter. Yang diperkirakan merupakan lapisan yang berupa pasir yang bercampur dengan lempung, yang dimana nilai resistivitas sebesar 7,8 sampai 66,8 meter diperkirakan merupakan lapisan yang terdiri dari alluvium. Ini ada hasil gambar dari penampang resistivitas lintasan 2, hasil penelitian lintasan 3, yang dimana nilai resistivitas sebesar 0,607 sampai 117 meter. Untuk nilai resistivitasnya sebesar 0,607 sampai 5,78 meter. Yang diperkirakan merupakan lapisan di mana terkandung air tanah yang berada pada kedalaman 1,35 sampai 1,99 dengan ditujukan warna biru pada gambar 2.3. Untuk nilai resistivitas sebesar 12,3 sampai 117 meter diperkirakan merupakan lapisan yang berupa pasir yang bercampur dengan lempung dan kerikil, yang resistivitasnya berkisaran antara 100 sampai 600 meter berdasarkan tabel 1. Hasil penelitian gambar penampang resistivitas lintasan 3. Jadi dari hasil analisis ini diperoleh bahwa struktur lapisan tanah di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya terdiri atas air tanah di mana nilai resistivitasnya relatif kecil. Lapisan yang mengandung air tanah tersebut berada pada kedalaman 1,35 sampai 1,99 meter dengan resistivitasnya itu 0,551 sampai 2,73 meter. Selain itu juga terdapat lapisan yang berupa pasir yang bercampur dengan lempung dan alluvium serta terdapat kerikil pada lintasan 3. Pasir merupakan material batuan yang dapat meloloskan air. Namun dengan adanya sisipan lempung tersebut, maka pada lapisan ini menyimpan air dan mengalirkannya, namun dalam jumlah yang terbatas. Sekian dari kelompok saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.